Baik, itu gambar saya. Dulu saudara itu teh. Oke, baik. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Koordinator ibadah kita saat ini luar biasa ya. Tadi ya naikkan pujian penyembahannya. Saya ingat banget beliau waktu masih jadi singer di Peta ya Pak ya. Di mana ya Pak kita ketemu pertama kali? BKR. Oh saudara, dan ternyata sampai sekarang masih lincah saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya setiap kita semuanya juga antusias, yes? Tak kenal maka tak sayang, tetap saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lasma, jadi tolong waktu saya bilang nama saya Ibu Lasma, Bapak Ibu Saudara sekalian bilang begini, hai Ibu Lasma. Nadanya nggak boleh fals ya, jadi siap-siap. Nama saya Ibu Lasma. Mana tangannya? Aku kan kasih contohnya pakai tangan ya. Oke, nama saya Ibu Lasma. Bapak malah dadah sama saya, Pak. Bukan dadah. Kalau gitu saya harus turun dari tempat ini, Pak. Bapak begini, hai Ibu Lasma. Bukan. Bukan. Itu istrimu loh di sebelahnya. Nama saya Ibu Lasma. Ah itu saudara, jadi saya merasa diterima di tempat ini saudara. Puji Tuhan. Dan kemudian suami saya namanya Binsar Yono Sagala. Sagala ayah, sagala rupa, sagala hayang kabeh. Pokoknya nama lengkap saudara. Milik pusaka Tuhan, Tuhan anugerahkan atas kami. Yang pertama berusia 23 tahun, Kezia Naomi Elizabeth. Dan saat ini sedang menyelesaikan sekolah teologinya saudara. Dan kemudian yang kedua itu Berta, baru Sabtu yang lalu saudara dia menyelesaikan perkuliahannya di psikologi saudara dan saat ini sedang kembali berjuang lagi untuk mengambil magister untuk profesinya. Dan kemudian Kaleb, si Ucok akhirnya datang juga saudara. Si Ucok itu sekarang sedang bergumul untuk bagaimana Tuhan berkehendak untuk dia nanti berkuliah di mana. Semuanya perjalanan kasih karunia Tuhan atas keluarga kami. Puji Tuhan, yes. Temanya pagi hari ini bicara tentang sikap pantang menyerah. Saya suka saudara, kemudian saya tambahin sikap pantang menyerah, gaskeun. Yesus pengharapan kita, haleluya saudara. Karena gini saudara, gak mungkin saudara bisa pantang menyerah tanpa saudara mengambil keputusan untuk gaskeun. Lanjutkan untuk saudara dan saya. Itu boleh ada dalam pengharapan kepada Yesus. Katakan amin saudara. Lihat kiri kanannya gaskeun. Amin saudara. Saya butuh dong volunteer di sini. Pria yang besar berbangsa Yahudi saudara. Agak jenggotan, asa hese sih namanya. Asa hese saudara. Ada, bapak pisan. Bapak. Ya, bapak ini kemurahan Tuhan loh Pak. Bapak ditunjuk. Ya silakan Pak, Bapak jenggotan lagi, Bapak Yahudi bukan? Bukan. Batak, amang, margahau mamang. Pagabean, nenggolan doa amang, puji Tuhan. Oke, Pak, punten Pak, bawa kursi Pak ke sini Pak. Sekarang perempuan yang sangat berdosa banget. Coba sekarang mengaku siapa perempuan itu? Mana ada gak satu orang perempuan yang sangat berdosa banget? Oh kamu kok nunjuk-nunjuk dia berdosa? Memang kamu gak berdosa? Siapa kamu? Terlalu, sini wanita berdosa. Ya. Biar teman-temanmu senang. Karena mereka nunjuknya cuma kamu. Memang kamu dosa apa aja sih? Oke. Pak, saya kan belum bilang cuma satu. Ayo bapaknya kreatif pisan, ayo bapak teh. Makasih Pak, baik. Saudara ingat tentang kisah wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus? Saudara tahu Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang gak punya pengharapan. Apa buktinya dia gak punya pengharapan saudara? Sini Pak. Silakan, Bapak duduk di sini. Sini wanita berdosa. Saya kalau sama Yesus harus ini dong. Tapi wanita berdosa, sini. Dari situ saya. Kamu jadi wanita Samaria. Tahu kan kisahnya? Wanita Samaria itu menghindari kehidupan sosialnya.
Saudara tahu kan kisahnya begini. Tunggu sebentar ya Pak ya. Kisahnya itu begini dalam Yohanes pasal 4 ayat 6, 16 sampai 19 dan ayat yang ke-28. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Jadi saat itu saudara ada sumur Yakub. Sumur Yakub saat itu saudara diperkirakan dia masih ada batu-batuan gitu yang dibangun, nggak langsung lobang begitu aja, enggak, tapi ada tumpukan-tumpukan batunya menutupi keberadaan Yesus. Jadi maksudnya itu begini saudara, ini ada sumur, Yesus tuh duduk di sampingnya. Itu pernyataan jelasnya saudara. Jadi kalau ada gambar Yesusnya di atas sumurnya itu salah. Makanya saya cari gambarnya memang Yesus duduk di pinggir sumur itu. Ceritanya ini sumurnya Pak. Ini sumurnya. Bapak tuh nggak kelihatan sebetulnya ya Pak ya. Bapak di situ. Tapi kan Bapak besar banget ya Pak ya. Beda tipis sama saya. Jadi kelihatan. Halo perhatikan saudara. Kemudian ayat selanjutnya bilang begini. Kata Yesus kepadanya waktu dia ketemu dengan wanita Samaria ini. Ketemu dengan pribadi yang sangat berdosa. Perhatikan saudara. Tapi kemudian kan perempuan itu nggak punya pengharapan. Makanya saudara dia menghindari situasi sosial yang ada. Tahu saudara, kan Yesus tuh duduk di situ, di dekat-dekat sumur Yakub itu siang hari, petang hari. Yang lazimnya orang-orang itu kalau mau ngambil air di sumur itu pagi hari. Entah itu dipakai untuk cuci baju kah, entah itu dipakai untuk dibawa airnya ke rumah mereka. Itu pagi hari, itu yang lazimnya. Betul saudara? Tapi kemudian perempuan ini, karena dia nggak punya pengharapan apa-apa, saudara perhatikan. Dia menutup dirinya dan kemudian dia harus berjuang untuk bisa ngambil air di sumur Yakub itu saudara. Petang hari supaya dia nggak ketemu dengan banyak orang. Ngerti saudara? Orang yang nggak punya pengharapan itu, dia akan menghindari kehidupan sosial. Perhatikan. Bu, ibu udah ibu atau gimana? Udah ibu. Anak berapa bu? 2, tapi anak-anak nggak lihat kan bahwa ibu berdosa saat ini ya. Oke, baik, puji Tuhan. Bu, ibu layaknya seorang wanita yang sedang mengendap-ngendap mau ke sumur Yakub itu. Jangan langsung imajinasinya lihat Yesus, jangan. Karena Yesus duduk di samping sumur Yakub itu. Jadi nggak kelihatan sama ibu sebetulnya. Oke, bu mengendap-endap. Seperti ibu tuh sedang menahan malu karena ibu tuh Yesus tuh kasih tahu sama dia nanti. Oke. Mengendap-endap bu. Nah, memang dia orang berdosa saudara. Mengendap-endap bu. Mengendap-endap. Mengendap-endap. Terus udah gitu, tunggu bu, ibu agak ke depannya. Kan mau ngambil air ke depannya. Terus udah gitu di situ. Ada Yesus kan di sebelah sumur. Saudara tahu, si perempuan wanita berdosa ini pasang krok jeung Yesus. You know tahu pasang krok? Naonnya bahasana cilaninya? Pasang krok teh Pak Amprok, eta beuki daya deui. Naon sih bahasanya tuh apa ya namanya tuh? Turunyuy. Leuwih hese deui. Tiba-tiba mungkin ya, lebih tepatnya gitu ya. Tiba-tiba dia lagi mengendap-endap pengen menghindar dari orang-orang saudara. Tiba-tiba kamu kaget ketemu Yesus. Kamu kagetnya atuh mending kurang iya atuh. Kan kamu teh sedang berusaha untuk tidak bertemu dengan orang. Jadi waktu ketemu dengan satu pribadi kamu teh gitu langsung. Coba ekspresikan. Bapak mah tenang aja, Bapak kalem aja, be kalem. Cool aja, cool palah. Oke, sok. Silakan. Kalau kang ngajakan cilukba gerasi mah. Cilukba. Yang kaget malah bukannya dia, malah si Yesus ya. Kacemplung we, aduh Tuhan Yesus. Saudara, tahu saudara perhatikan. Ketawanya jangan keras-keras. Kata Yesus kepadanya, diam di sini. Diam di sini, berlutut di sini. Ningali ka Yesus, dan Yesus teh mau ngasih tahu sama kamu. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aduh Tuhan Yesus, saya mah nggak punya suami. Saya mah nggak punya suami. Bahkan laki-laki, Yesus bilang, bahkan laki-laki yang bersama dengan engkau juga itu bukan suamimu. Aku tahu engkau sudah 5 kali. Saudara tahu? Yesus itu kan sebetulnya mempermalukan dia. Benar nggak saudara? Dibukain tuh dosa-dosanya.
Tapi keren. Responnya si wanita Samaria ini saudara. Lagi gitu. Kamu teh berdosa. Bisa bilang, kamu tahu gak berdosa. Laki-laki itu juga, kamu teh pelakor. Bilang gitu tuh Pak. Supaya relevan gitu dengan zaman sekarang. Sok ngomong gitu Pak. Kamu tuh wanita pelakor. Bilang gitu Pak. Kamu tuh wanita berdosa. Terus si bapak kalau kan ninggalikeun saya, bapak teh kunaon? Wanita pelakor. Kan kalau zaman sekarang tuh kan seperti itu begitu, betul gak? Perempuan ini tuh udah berdosa banget. Terima kasih Pak. Bawa lagi Pak ini. Tunggu, dirimu belum selesai. Sudah tahu responnya? Responnya dia nggak pantang menyerah. Katakan amin saudara. Dia nggak pantang menyerah karena apa saudara? Yesus ngasih tahu sama dia, aku akan memberikan engkau air kehidupan yang kau nggak akan rasakan haus lagi selama-lamanya. Aduh saudara, waktu kita ngalami jumpa dengan Yesus, perhatikan saudara, aduh. Jaminannya kita akan terus saudara, limpah dengan kemurahannya dia, katakan amin saudara. Saking kamu ngalamin itu, tahu yang dilakukan sama si wanita Samaria ini? Yang tadinya dia introvert karena dosa-dosanya, perhatikan saudara. Yang tadinya dia malu akan, tapi dia ngalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara tahu? Ngalami perjumpaan dengan Yesus itu jadi pengharapan buat dia. Responnya tahu apa saudara? Responnya dia lari malah ngedatangin orang yang ada di kota saudara. Tadinya dia menghindari kota. Tapi dia saat itu ngalami jumpa Tuhan. Ngalami air kehidupan dari Tuhan Yesus. Dahsyat. Dia jadi langsung datang mencari jiwa-jiwa saudara. Coba kamu lari cepat ke sana, cepat ke sana, terus cepat. Pukulin itu semua tadi yang nunjuk kamu itu, pukulin. Saudara, dahsyat saudara. Ternyata hanya pengharapan kita kepada Yesus yang membuat kita jadi pantang menyerah. Katakan amin saudara. Enggak ada yang lain saudara. Oleh sebab itu firmannya bilang begini saudara. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-4a. Firmannya katakan sama-sama 2-3 ya saudara. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Sesimpel itu punya pengharapan dalam Yesus. Syaratnya cuma satu saudara. Saudara harus hidup. Betul gak? Firmannya kan bilang orang hidup mempunyai harapan. Saya tanya di sini, semuanya hidup? Siapa yang hidup? Halo, siapa yang hidup? Siapa yang hidup? Halo, siapa yang hidup? Dipastikan saudara, banyak, jangan salah loh saudara. Banyak sekarang orang-orang yang diisi gereja saudara, bukan orang hidup. Mulai tegang. Kayaknya gue banget nih kayaknya. Banyak saudara. Kenapa? Karena memang kemudian banyak juga saya temukan. Orang-orang saudara datang beribadah saudara. Tapi gak mau tinggal di dalamnya. Gak mau ada terus dalam pengharapan kepada Kristus. Dia ngambil keputusan sendiri setelah keluar dari tempat ini. Makanya saya pastikan. Saudara orang hidup? Hidup? Saudara sah. Saudara sudah memenuhi persyaratan untuk engkau punya pengharapan kepada Kristus. Katakan amin. Lihat kiri kanannya. Allah gue punya pengharapan dalam Yesus. Bilang gitu saudara. Allah gue. Kok Hadi ngomong ke majikan. Kalakah suraseri. Amin saudara. Amin. Haleluya. Ini yang lebih the best lagi. Ini yang lebih spektakuler lagi saudara. Dahsyat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Saudara perhatikan. Saya suka dalam versi mudah dimengerti ya saudara ya. Bahasanya begini. Jika pengharapan kita akan Kristus hanya untuk hidup di dunia ini. Kitalah yang paling malang di antara manusia. Halo saudara. Kalau hanya pengharapan kita, hanya pada saat kita hidup saja ternyata itu saudara, kita termasuk orang yang malang. Tapi kemudian ayat selanjutnya bilang begini, tetapi Kristus sungguh-sungguh sudah dibangkitkan dari kematian, yaitu yang pertama dari semua orang percaya yang sudah meninggal. Tahu maksudnya saudara? Bahkan sampai kepada
kekekalan itu terus menjadi pengharapan kita. Katakan amin saudara. Jadi pengharapannya bukan hanya waktu hidup aja saudara bisa melakukan apapun. Enggak saudara, tapi sampai kepada kekekalan. Jaminannya kalau ada dalam pengharapan kepada Kristus. Bukan hanya pada hidup saja, no. Sampai kepada kekekalan. Jadi saudara pasti masuk kepada kekekalan itu. Amin saudara, amin. Tinggal terus aja dalam pengharapan kepada Yesus. Katakan amin saudara, haleluya. Haleluya, karena Yesus bukan hanya menjadikan segala sesuatunya baik itu pada saat kita waktu hidup saja. Tapi kemudian begini saudara, pengharapan dalam Yesus Kristus itu lengkap jaminannya sampai kepada kekekalan. Dia menyediakan rumah buat kita di kekekalan tersebut. Oleh sebab itu Yohanes pasal 14 ayat 2-3 bilang begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus sendiri tuh yang memberikan wujud nyatanya. Dia mau jadi pribadi manusia 100% untuk ngasih tahu bahwa jaminannya bukan hanya pada saat kita hidup saja. Tapi dia mati dan bangkit saudara. Naik untuk menyediakan rumah kekekalan itu buat hidup saudara dan saya. Itu dijamin persis oleh pernyataannya saudara. Dan kemudian 1 Petrus pasal pertama ayat 4-5 bilang begini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Di dunia yang bisa binasa Tuhan berikan buat hidup saudara saya. Apalagi yang tidak binasa Tuhan berikan. Firman-Nya katakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi pastikan ya sampai waktunya nanti di akhir zaman saudara perhatikan. Itu pengharapanmu akan terus ada di dalam Kristus. Katakan amin saudara. Jangan pernah stop, katakan amin saudara. Jangan pernah stop. Ada pertanyaan kemudian yang seperti ini. Apa yang mendasari kita untuk berkeputusan Yesus adalah pengharapanku? Coba lihat kiri kanannya. Jadi naon atau dasarna? Naon dasarna bilang gitu saudara. Naon dasarna? Loh gini saudara. Generasi Z saat ini saudara. Sering berkata bahwa Alkitab, bahwa Yesus tidak relevan lagi dengan kehidupan mereka. Saudara ngerti? Makanya banyak kemudian negara-negara, anak-anak muda di suatu negara di Eropa, saudara mereka mengikrarkan diri, mereka tidak mau lagi percaya kepada Yesus. Karena buat mereka udah gak relevan lagi. Bukan Yesus lagi yang jadi tempat pengharapan mereka. Makanya penting setiap kita mengerti apa yang menjadi dasar kita. Untuk berkeputusan Yesus adalah pengharapan saudara. Yang pertama adalah begini. Dalam Yesus itu ada keselamatan. Haleluya saudara. Dalam Yesus itu ada keselamatan. Dia juru selamat buat hidup engkau dan aku. Itu gak bisa diganggu gugat. Katakan amin saudara. Siapa yang bisa saudara? Saudara bisa mengalami keselamatan. Enggak ada yang bisa. Hanya lewat Tuhan Yesus Kristus saja. Hanya Yesus saja yang memberikan keselamatan buat hidup saudara dan saya. Saudara punya apa? Saudara pintar? Saudara jago dalam bergaul? Saudara punya pendidikan yang luar biasa. S1, S2, S3, karburator bocor saudara. Mau sampai apa saudara? Saya mau kasih tahu. Tapi engkau gak akan pernah bisa selamat. Kalau bukan keselamatan itu diberikan langsung atas kehidupan engkau dan aku. Katakan amin. Dia juru selamat kita. Dan hanya dia pribadi saudara yang bisa bilang begini saudara. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Katakan amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Saudara mesti kasih tahu ini sama banyak orang di luar sana. Banyak yang seringkali orang di luar sana membuat kita down, membuat kita menjadi ragu-ragu dengan keselamatannya daripada Tuhan. Seringkali mereka bilang begini, apakah Yesus itu Tuhan buat kehidupan engkau dan aku? Saya mau kasih tahu firman-Nya katakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku.
Amin. Haleluya. Cuman Yesus juru selamat hidup saudara dan saya. Dan kemudian ayat selanjutnya bilang begini saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahasa aslinya adalah ginosko. Bagaimana saudara dan saya harus punya pengenalan yang benar kepada Bapa kita. Jadi saudara, Bapa kita itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Complete in Him. Katakan amin saudara. Complete in Him. Jaminannya adalah waktu engkau bingung untuk mencari jalan dan lain sebagainya, Yesus menyelamatkan engkau. Katakan amin. Waktu engkau mentok saudara, engkau stuck saudara, Dia jalan. Firman Tuhan katakan. Hanya Yesus yang bisa kasih jalan keluar, katakan amin saudara. Dan selanjutnya, dan kemudian saudara, Dia kebenaran. Loh, dunia ini, selama kita tinggal di dunia ini saudara, kita diseret untuk kemudian kita tidak hidup dalam kebenaran. Semuanya dengan pola dunia yang menyeret kita kepada kebinasaan. Gak ada yang benar saudara. Mana pemain musik, mana pemain musik, mana pemain musik, mana pemain musik. Cepat kerja. Pakai sepatu roda. Mana lagi pemain musik? Cukup aja pemain keyboard. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Bilang apa? Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Si Lasma ini berpikir bahwa saya waktu kerja gak usah repot-repot cari tempat pekerjaan. Karena saya diidentifikasi bahwa saya anak yang paling pintar di tempat perkuliahan saya. Dan kemudian bos dari perusahaan itu saudara, dia yang cari saya. Gak usah lagi nego saudara tentang gaji saudara. Saya bisa masuk ke tempat pekerjaan tempat dia ada. Si Lasma borokokok baheula nganggep bahwa gue gak perlu Tuhan. Buktinya saya bisa dapat pekerjaan. Tapi saya tidak tinggal dalam kebenaran saudara. Karena saya masih ngandelin dunia. Saya berharapnya dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya saudara. Saudara tahu? Endingnya waktu saya berharap kepada dunia dan saya memakai kekuatan saya saudara. Jeprut si Lasma teh. Tahu jeprut saudara? Ngawur saudara. Ngawur. Saya capek, saya lelah. Karena kemudian saudara every day saya bisa punya kepercayaan diri kalau saya minum dulu alkohol. Kalau saya ngeganja dulu baru saya bisa pede ketemu orang. Saya terikat dengan itu semua. Borokokok si Lasma teh. Sampai poho di mana mobil saya saya parkir. Dari diskotik yang satu kepada diskotik yang lain. Zaman-zaman jahiliyah kita seumuran gak sih? Zaman-zaman jahiliyah waktu di Asia Afrika saudara, ingat gak sih? Siapa yang seumuran dengan saya? Itu kan kalau gak salah ada 4 diskotik tuh yang bisa dijalanin tuh pakai jalan kaki. Kalau saya nggak puas, Bapak sepengalaman sama saya. Tapi kita nggak ketemu waktu itu di diskotik Pak. Hati-hati Bu, hati-hati. Ternyata ada masa kelam dia yang belum diakui loh. Tadi Asia Afrika banyak pisan diskotik saudara. Saya pikir saya nggak puas dengan diskotik yang ini, saya lempang. Datang lagi ke diskotik yang satu saudara. Sampai saya lupa di mana mobil saya ada. Sampai satu ketika kemudian saya ditemukan di Jalan Merdeka di depan Hotel Panghegar saudara sama seorang bapak yang jualan Indomie di jam-jam untuk orang-orang yang habis habis dugem gitu ya. Bapak kok kayak ngerti sih? Saya juga gak pernah ketemu bapak waktu itu di sana loh. Dia angkat saya dan dia bilang begini, maneh teh budak saha. Saya sambil samar-samar ngedengerin saudara, sadar dan tidak sadar. Maneh teh budak saha.
Didudukinlah saya di tempat duduk, tempat dia jualan, saudara. Dia bikinin Indomie, enak banget. Kenapa saya tahu enak, saudara? Karena kemudian, saudara, saya mencari keberadaan si bapak ini. Sampai sekarang saya cari si bapak ini, gak ketemu. Padahal saya mau bikinin Indomie juga buat dia, saudara. Aduh, saudara, ngawur si Lasma, saudara. Saudara tahu? Saya harus ngalami jumpa Yesus. Si kebenaran itu, saudara, yang langsung kemudian bisa menyembuhkan kehidupan saya dan hidup saudara. Katakan amin, saudara. Hanya jumpa Yesus, pastikan saudara perhatikan. Karena memang keselamatan yang dia beri itu fulfill. Itu semua area hidup saudara dan saya, dia bisa selesaikan. Katakan amin, saudara. Sedosa apa, saudara? Dia bisa selesaikan. Makanya dia berikan kehidupannya, saudara. Dia mau mati di atas kayu salib untuk beresin hidup saudara dan saya. Untuk selamatin hidup saudara dan saya. Ingat ya, saudara ya. Yesus terlalu rindu untuk melihat hidup saudara dan saya ada di dalam kebenarannya. Makanya dia gak pikir-pikir panjang lagi, saudara. Dia serahkan hidupnya. Dan dia korbankan nyawanya, saudara, buat hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saya mau kasih tahu, nggak ada pribadi yang melakukan hal yang seperti itu. Sehebat apapun. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Perhatikan. Walau dunia melihat rupa keren banget, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Gak ada yang bisa ngerti saudara tuh, gak ada. Yang bisa nerima saudara apa adanya saat ini, gak ada. Saya mau kasih tahu. Makanya firman Tuhan bilang, kau berharap kepada manusia pasti mengecewakan. Saya berharap dengan kepintaran saya. Saya berharap kepada apa yang menjadi kemampuan saya. Jeprutlah, saudara. Saudara dalam kesesatan saat ini, bingung saudara. Saudara terus terikat dengan kehidupan dosamu. Datang sama Yesus, dia kasih kebenaran buat kehidupan engkau. Katakan amin. Amin. Kasih kebenaran. Dan hebatnya lagi, dia bukan kasih jalan, dia bukan hanya kasih kebenaran saja, tapi dia pastikan dia kasih hidup, saudara, buat kehidupan engkau dan aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So, kenapa saudara? Karena jaminannya jelas. Dia kasih jalan, dia kasih kebenaran, dan dia kasih hidup buat kehidupan engkau dan aku. Jadi tentuingan kalau saudara dan saya gak berpengharapan kepada Yesus. Tentuingan, lamun cek Roma Irama mah terlalu, saudara. Roma aja bisa ngomong begitu, saudara. Kita yang udah terima keselamatan itu, saudara, menyia-nyiakannya, saudara, dengan semua iming-imingan yang ada dunia lakukan, saudara, yang dunia coba kasih sama hidup saudara dan saya, dan kemudian menyeret itu. Tahu lagu ini? Langit dan bumi. Memang waktu generasi kamu belum ada. Akan lenyap. Saudara, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman-Nya fales. Tetapi firman
firman-Nya falas kedua. Tetapi firman-Nya apa saudara? Tinggal tetap. Penyair pujian ini tuh hebat banget saudara. Dia pastikan dia waktu tulis lagu ini di lirik yang pertama saudara, dia hanya bikin satu kali, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman-Nya dia ulang 3 kali. Itu akan tinggal tetap. Amin saudara. Saudara mau hidup, tinggal terus dalam kebenarannya. Katakan amin saudara. Tinggal terus dalam keselamatannya. Katakan amin saudara. Complete in Him. Selanjutnya saudara, apa yang menjadi dasar hidup saudara dan saya? Pengharapan kita kepada Yesus. Yang kedua, ada penyertaan damai sejahtera. Haleluya saudara. Ada damai sejahtera. Ada penyertaan damai sejahtera saudara. Atas hidup saudara dan saya. Firman-Nya katakan demikian saudara. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin saudara. Damai sejahtera itu ketenangan, kenyamanan dan percaya karena ada Tuhan. Amin saudara. Kapan Tuhan gak ada buat hidup saudara dan saya? Kapan? Tuhan kita gak pernah ninggalin kita. Amin saudara. Meskipun ibu sedang memperbaiki alis ibu di depan kaca. Ibu akan tetap cantik ibu. Kenyawanku saya ti dia. Aduh saudara. Yesus gak pernah tinggalin hidup saudara dan saya. Tapi saudara perhatikan. Damai sejahtera itu gak bikin kita gak punya masalah. Tapi damai sejahtera. Tapi masalah itu saudara. Kalau kita ada dalam damai sejahtera Tuhan. Perhatikan saudara. Masalah itu tidak menghancurkan hidup saudara. Amin saudara. Damai sejahtera yang diberikan pada Yesus, Yesus kepada kita dan ditinggalkannya bagi hidup saudara dan saya, jaminannya jelas. Tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, katanya dibilangkan begitu saudara. Jangan gelisah dan gentar hatimu, karena sesaat kalau damai sejahtera yang diberikan sama dunia saudara. Betul? Gampang menguap. Apa saudara? Uang bikin kau damai sejahtera, itu bisa habis sekejap. Kepintaran bisa habis sekejap. Apalagi saudara? Apalagi yang mau kau andalkan? Semuanya yang dunia berikan itu saudara hanya sementara, hanya sekejap. Bulasma tuh bulasma, bulasma tuh udah bulasma, udah kudu healing atau bulasma healing bulasma ya. Riut ya pagawean bulasma, aduh pelayanan, jelemanan dan pelayanan lagi, nyariin pusing bulasma. Healing atau bulasma healing. Boleh, saya bukan benci healing saudara. Tapi kalau kau mengandalkan healing itu sementara, selesainya apa saudara? Kan harus bayar kartu kredit saudara. Gara-gara si healing eta. Riut mikiran sampai bingung saudara. Supaya bisa mengejar si healing eta saudara. Wah pinjol di mana-mana saudara. Itu naon sautik lah lumayan healing ya healing. Bikin muncrat nih saudara. Hei saudara, sekarang ada penyakit baru di dunia ini saudara. FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Orang takut gak bisa seperti apa yang orang lain lakukan. Gua kayaknya gak update deh saudara. Jadi waktu lihat handphone, scroll, aduh dia udah pakai baju itu, aduh dia udah pakai topi itu, kacamatanya, gila sepatunya, gila dia udah liburan di sana lagi dan sebagainya saudara. FOMO kitanya, gelisah. Gelisah. Lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanannya. Itu sedang mengalami FOMO saudara. Aduh, jadi gak damai sejahtera kan, betul gak saudara?
Gak damai sejahtera. Padahal saudara, kalau saudara ambil keputusan, saudara mau refresh yang sesungguhnya. Perhatikan, dia loh yang jamin. Aku berikan dan tinggalkan damai sejahtera buat engkau. Itu lebih daripada apa yang kau lakukan healing itu tadi. Boleh healing silahkan. Tapi bukan itu yang menjadi melulu tujuanmu. Ada saudara banyak saya dengar nih. Istri-istri sedikit-sedikit healing. Kudu sebulan sekali ke luar negeri saudara. Aduh saudara, healing intim dengan Tuhan. Amin saudara, intim sama Tuhan. Kita sedang menghadapi satu pribadi yang memberikan damai sejahtera. Dan dia bilang bukan hanya memberikan, kutinggalkan bagimu damai sejahtera itu. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak, rieu teh pamajikan sakadung saminggu sekali healing atuh bapak atuh suamiku atuh healing. Betul bapak-bapak? Tah. Nu tengah jawab itu pelakunya sebetulnya. Banyak sekarang saudara yang sedikit-sedikit konseling tuh saudara. Aduh suami-suami udah pada capek tuh mikirin istrinya. Istrinya juga capek ngelihat suaminya healing sorangan jeung nu lain saudara. Sama hobinya lah, sama apanya saudara. Boleh. Silakan. Tapi bukan itu yang menjadi andalan kita. Katakan amin saudara. Amin ya. Para pelayan-pelayan ya. Jangan suka tuh sedikit-sedikit tuh ya. Aduh waktu saya baru minggu kemarin di pelayanannya banyak ayeuna deui sih. Nah itu saudara. Saya masih suka dengar tuh kayak begitu saudara. Aduh. Mengeluh saudara padahal disuruh melayani Tuhan. Wanita berdosa, apakah engkau begitu? Makanya teman-temanmu menunjuk kepada engkau. Ngerti ya? Paham ya saudara ya? Kenapa kita mendasari pengharapan kita kepada Yesus? Karena Yesus, di dalam Yesus ada damai sejahtera. Penyertaan damai sejahtera. Fulfill Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Kan kisah nate kieu. Saya teh kan ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan ini teh pada saat di mimbar dia teh kasih pisan. Saya teh jadi jemaatnya. Jadi saya teh suka berdoa begini kalau dia lagi berkhotbah saudara. Oh Tuhan. Kalau boleh cawan ini, bukan cawan ini. Kalau boleh saya mau jadi istrinya dia Tuhan. Saya teh suka doain itu Binsar Yono Sagala. Jadi kisahnya teh gitu kok Andi. Si Andi bilang, oh gitu. Keholan can teh. Karek awal. Itu saudara. Makanya hati-hati loh. Jangan doain hamba Tuhan sembarangan loh saudara. Langsung kejadian saudara. Itu pas pulang ibadah. Itu Pak Binsar teh kan salamin jemaat kan ya. Saya kan termasuk jemaatnya. Datengin. Dia teh ngomong gini bro. Lasma, kamu habis ibadah ini tunggu saya di pastori. Alah ya Tuhan. Itu naon itu Tuhan. Karek tadi saya ngadoakeun manehanana. Oh Tuhan my dream come true ka ini Tuhan. Saya di pastori, saya nungguin dia keluar bawa whiteboard. Tahu whiteboard saudara? Bersama dengan spidol dan penghapusnya. Dia tunjukin begini. Jadi Lasma, kalau kamu mau menikah dengan saya, mau menikah dengan saya ngomong cinta ke acan, ngomong nanal ke acan. Ya Tuhan saudara, itu doa saya di tempat duduk saudara. Siapa yang single? Siapa single? Perempuan single. Jangan sembarangan doain hamba Tuhan. Kalau kok nggak tahu itu hamba Tuhannya single, gawat itu saudara. Dia tulis begini. Yang pertama, kalau kamu mau menikah dengan saya, nanti di gereja Tuhan ini, mereka masih sanggupnya ngasih persembahan kasihnya 30.000 setiap bulan. Saudara tahu, itu yang tadinya saya kagum sama wajahnya Pak Binsar. Langsung runtuh nyawa 30.000 rek dahar naon saudara. Yang kedua, kalau komsel dikasih bekal sama jemaat 5.000 langsung saya hitung-hitungan, matematika saya langsung pinter.
Sabulan berarti goban go lamun 5 minggu. Lamun 4 minggu berarti goban. Saudara, itu mah masih oke. Karena saya berpikir begini, tenan naon. Kan saya digawe, gaji saya geus hampir 2 digit. Kereta teh saat itu teh saudara sekitar 25 tahun yang lalu. Gampang eta mah sakitu mah teu naon. Tinggal jual imah, tinggal jual mobil. Saya pasti I follow you. You penting. I love you, you love me, yap milu pokoknya mah. Jadi saudara, yang ketiga dia ngomong gini dong. Lasma, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus tinggalkan pekerjaan kamu. Dia ngomong begitu. Karena saya bukan cari istri atau perempuan yang jago cari duit. Tapi saya perlu istri yang mau sama-sama dengan saya melayani kaum marginal yang Tuhan percayakan saat itu. Pak, Bapak mah wow. Saya ninggalina Pak. Nah jadi gorengnya Binsar Yono Sagala teh. Aduh. Yang keempat bonusnya dong. Kalau kamu menikah dengan saya, kamu nanti akan mengurus ipar-iparmu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi digenapkan 4 saudara. Wow, nah kan aisugan saya namanya. Itu teh sedang ujian-ujian teh, tahu nggak drama-drama teh sedang dites teh, tahu nggak drama-drama yang kayak gitu teh? Suka saya teh nu kitu. Kejadian asli bro, eta teh lain ujian bro. Suka saya teh, itu mah biasa ngetes saya lah. Oke, tapi saya bilang begini, kasih waktu saya, semalam suntuk saya mau berdoa. Terus dia bilang begini dong, nggak apa-apa, kamu semalam suntuk, mau 2 malam suntuk, 3 malam suntuk nggak apa-apa. Saya masih punya kandidat yang lain. Eta si Sagalanya bener-bener saudara. Edun, ternyata dia sudah punya stok yang lain yang mau ditanyain. Tapi untungnya saya yang pertama. Yang ditanya, berarti kan I'm so special gitu loh buat dia. Aduh saudara, udah? Itu menyaan, saya menikah dengan dia, betul saya harus merawat mereka. Yang laki-laki sama Pak Binsar, yang perempuan 3 perempuan saya yang harus cebokin mereka, mandiin mereka, kasih makan mereka. Karena kalau nggak ditemenin atau nggak dikasih makan atau nggak dilayani mandi, saudara, mereka bisa ngajak ngobrol tuh shower 2 jam dipolongoin, saudara. Nasi diajak ngobrol 2 jam tentang kisah cintanya di masa lalu, saudara. Saya tahu ayat ini yang meneguhkan saya. Dia bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara, pengharapan saya mau sama siapa? Waktu ada di tempat duduk itu pengharapan saya sama Binsar Yono Sagala. Tapi waktu dia sudah ceritakan tentang hal itu saudara, berubah langsung. Pengharapan saya harus taruhkan kepada Tuhan. Dan dia jamin aku akan memberikan damai sejahtera, aku tinggalkan damai sejahtera itu kepadamu. Saya jalani dan saya layani mereka saudara. Tiap bulan tahun 2017 kita masukin ke tempat rehab karena saya mengalami operasi harus pasang ring saudara. Tapi setiap bulan kami harus layani mereka. Bawa mereka refreshing dan lain sebagainya saudara. Tapi tiap bulan itu juga mereka sering lari dari mobil. Saya harus nungguin dong di terminal, siapa tahu datang gitu saudara. Dan lucunya itu Tuhan yang ajaib. Saya yakin banget kenapa Tuhan nyatakan bahwa aku memberikan dan meninggalkan damai sejahtera kepadamu. Saudara tahu, yang lucunya saudara, itu saat mereka pergi kemanapun saudara, itu selalu ditemukan sama orang. Dan orang itu saudara bisa menemukan nomor telepon kami. Padahal harapan saya saudara, waktu mereka pergi dan lari dari mobil, udahlah pergi selama-lamanya. Saudara bisa ketawa gini, saudara dengarnya, gue yang ngalamin. Saudara pura-pura begini, wah gak usah sok empati lu, udah gue yang ngelaksanainnya. Loh saudara, saya harus ngomong.
saya harus berpengharapan kepada Yesus. Saya harus minta limpah damai sejahtera itu. Kalau enggak, saya bisa gilo oke, saudara. Betul? Loh, mereka tuh bukan orang-orang bodoh, saudara. Mereka mengalami depresi, mereka orang-orang pintar. Sarjana dari Unpad 2. Sarjana dari Ikopin 2, saudara. Semuanya cum laude. Tapi saudara tahu, mereka orang-orang yang dulunya pelayanan. Tapi saudara tahu, waktu mereka mengalami proses kehidupan. Ini makanya penting kita punya pengenalan kepada Bapak Ginosko itu, saudara. Bukan hanya mau yang enak-enaknya aja dari Bapak kita. Saudara tahu, Yesus sudah kasih teladan. Sampai kepada penderitaan pun. Tuhan mau kasih tahu. Bahwa ikut Yesus itu adalah pikul salib. Katakan amin, saudara. Gak ada kemuliaan tanpa penderitaan, saudara. Harus ada penderitaan yang dialami. Dan kita tetap stay tune dengan dia. Katakan amin, saudara. Dahsyat. Luar biasa, saudara. Sampai waktunya kemudian Tuhan menyembuhkan. Satu persatu. Yang pertama yang kembar itu, saudara. Saudara tahu, mereka itu tadinya pelayan-pelayan Tuhan. Tapi waktu mereka mengalami proses kehidupan, saudara, saya jadi ingat tadi, hampir kepotong tadi kesaksiannya. Saudara tahu, mereka gak berharap lagi kepada Tuhan. Mereka pikir karena mereka orang pintar. Mereka melayani Tuhan, saudara. Mereka bisa lakukan, bisa dapat pekerjaan di tempat-tempat bagus saat itu, saudara. Tapi kemudian Krismon datang, saudara, mereka di PHK. Mereka diputusin cinta sama pacar mereka, saudara. Mereka gak berpengharapan kepada Yesus. Mereka malah tinggalkan Yesus. Makanya gak heran. Mereka pusing. Mereka depresi. Karena dipikirin sendiri. Semuanya permasalahan dipikirin sendiri. Pengharapannya harus kepada Yesus. Katakan amin. Karena dalam Yesus dia berikan damai sejahtera. Dan dia tinggalkan damai sejahtera itu. Saudara lagi ngalami kondisi yang seperti yang saya alami. Mungkin berbeda konteksnya. Tetap tinggal di dalam dia. Amin. Jaminannya jelas. Damai sejahtera itu. Fulfill Tuhan kasih buat hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Makanya kemudian bilang begini, saudara. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Itu firman-Nya katakan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kenapa yang Yesus beri itu bisa membuat kita tidak membuat kita gelisah dan gentar selama di dunia ini? Karena sudah dikalahkan semua yang ada di dunia oleh Yesus. Amin. Amin. Terus ya berpengharapan pada Yesus. Semua permasalahan yang ada di dunia ini sudah dikalahkan terlebih dahulu sama Yesus. Haleluya. Tepuk-tepuk kiri kanannya, tepuk-tepuk kiri kanannya terus. Tong neangan nulain terus berpengharapan dalam Yesus terus. Tong hanya healing. Bilang begitu, saudara. Tadinya saya mau nyanyi tapi saya lihat muka kamu kok jadi lupa lagunya apa. Yang pertama, saudara, apa yang menjadi dasar kita? Yesus menjadi pengharapan kita. Karena Yesus adalah keselamatan kita. Yang kedua, karena dalam Yesus ada penyertaannya. Yang ketiga, saudara, ada jalan keluar. Pertolongan yang daripada Yesus itu sempurna buat hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Saya mau tanya. Ya nah bisa dibuka. Hei, saya mau tanya sama saudara. Masalah terbesar manusia di kolong langit yang tidak ada jalan keluarnya apa, saudara? Apa? Apa, saudara? Saudara teh kalaka hokcai. Jawaban saya teh bertanya. Masalah terbesar manusia di kolong langit yang tidak ada jalan keluarnya apa? Kebinasaan karena dosa. Saya belum pencet tapi itu di sana udah dipencet. Kebinasaan karena dosa. Sudah tahu? Nggak ada di antara kita yang bisa lepas dari setiap ikatan dosa yang ada. Sudah tahu? Aina buku saya dipencet kalau kata bisa gak? Soalnya langkah dirinya wedi mencet lah. Damai sejahtera ditinggalkan atasmu.
buat kehidupan engkau dan aku. Dia bukan kasih jalan keluar, dia bukan membuka jalan keluar. No, dia jalan keluarnya. Amin saudara. Dia jalan keluarnya. Kita gak ada yang bisa sanggup saudara. Kita semuanya butuh Yesus untuk kita keluar dari setiap ikatan dosa itu. Banyak saudara ikatan dosa. Saya gak usah sebutkan satu persatu. Itu urusan engkau dengan Tuhan. Ada banyak area-area saudara yang kita harus lepas sebetulnya. Dan itu urusan engkau dengan Tuhan. Tapi yang pasti Yesus jalan keluar buat setiap kehidupan engkau dan aku. Datangi Yesus, hampiri Yesus, jumpai Yesus. Firman-Nya katakan demikian saudara. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? WL, saya jinak, boleh maju ke depan. Singer, siapa suruh engkau diam aja di situ? Kalau WL-mu pergi, engkau pun pergi dari situ. Ini kan sesi 2 ya. Ruangan ini kan gak dipakai lagi kan. Tenan naonnya. Leuwih-leuwih sekitar sejam 2 jam tenan naon lahnya. Reka mana sih? Sigan wae. Oke. Tahu lagu ini? Lagu ini jika Allah di pihak kita. Oke. Mainkan di Z. Kuma, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tahu ya? Wah, ini dahsyat saudara. Dahsyat ini saudara. Ada jalan keluar. Makanya firman-Nya katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa jadi lawan saudara dan saya? Termasuk dirimu. Musuh kita kan yang paling besar adalah diri kita. Betul gak saudara? Hese pisan diatur nate. Tapi Yesus mah bisa ngatur. Gimana? Gerakannya gimana? Jika Allah di pihak kita tuh gimana? Lagunya langsung jika Allah di pihak kita. Sila tong lila teh saya geus leuwih ya. Sok. Silakan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Belum kompak. Berempat, sok rundingan dulu. Saya biar bisa tiduran dulu, leha-leha dulu. Sok rundingan. Jika Allah di pihak kita kayak gimana gerakannya? Sok rundingan dulu. Ini menentukan seberapa banyak kau menyelesaikan SKS ya. Oke. Sok, oke. Mantap. Cepat ini mah. Silakan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Tuhan mau kasih tahu, musuhnya mesti ditantang bro. Kalau yang kali tadi, saudara gerakannya itu baru welcoming. Terus kemudian iblisnya bilang begini, hah cuma segitu aja. Pengen tahu ya jika Allah di pihak kita ya. Pihak kita, siapa dapat melawan? Kita mesti tahu siapa yang mau sedang kita lawan, musuh. Jadi kita mau kasih tahu
saudara? Faham saudara? Faham mengerti yang dimaksud? Saudara, ada jalan keluar itu. Amin saudara. Dia yang nyatakan sendiri kok. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan jadi lawan kita? Jangan sok-sok ingin membesar-besarkan masalah lah dalam hidup saudara dan saya. Masalah gak ada artinya. Amin saudara. Gak ada artinya apa-apa. Itu hanya sebagai proses perjalanan iman kita saja saudara. Haleluya. Amin saudara. Gaskan saudara. Jangan pantang menyerah, katakan amin saudara. Karena waktu kita dalam pengharapan kepada Yesus ada jalan keluar. Dan dia bilang musuhnya mesti ditantang. Bilang sama-sama sama saya. Masalah. Bilang gitu saudara. Ningali saya, kalau saudara ninggalikan wajah buruk saya. Lihat saudara-saudara, ayo anggap remeh masalah itu saudara. Amin. Sinasiun dan terbirit-birit saudara si iblisnya. Loh, iblis itu kan kerjanya 24 hour. Betul saudara? 24 hour. Oh saudara pikir, saya gak banyak masalah saudara. Saya gak banyak perjuangan saudara. Tadi kan saudara udah tahu ya, yang empatan itu saudara ya. Oh saya ngalami banyak hal lagi saudara. Melayani jemaat kaum marjan itu gak mudah saudara. Ada lagi saudara, banyak lagi saudara. Tempat pelayananmu diambil alih sebegitu aja saudara. Oleh orang-orang yang ngakunya bahwa tempat itu adalah milik mereka saudara. Didatengin kami dengan banyak notaris saudara. Kita bilang silakan aja. Silakan aja saudara lakukan itu. Karena saya tahu waktu saya tetap ada dalam pengharapan kepada dia. Ada jalan keluar. Gak ada yang berhak jadi musuh kita. Katakan amin saudara. Karena Allah di pihak hidup saudara dan saya. Amin. Paradigmanya mesti berubah ya. Keluar dari tempat ini gak mellow lagi. Ya, gak mudah langsung frustasi saudara. Saya mesti kasih tahu tentang hal ini. Beberapa bulan lalu saudara, anak saya kemudian menyimpan sesuatu rahasia kepada kami. Kita heran, kenapa mereka harus segera pergi ke satu kota saudara. Mereka gak mau ngomong sama kita. Tapi akhirnya saudara, setelah mereka sampai di kota itu, mau tidak mau mereka harus cerita sama kami. Ternyata saudara, ada teman kecil mereka yang dia menghabisi dirinya saudara. Di sebuah universitas terbesar. Keberapa ya? Saya gak boleh kasih tahu saudara. Tapi yang pasti saudara, ini anak. Ini pinter banget. Dari SD selalu juara umum. Keduanya anak saya Berta. SMP juara umum saudara. Keduanya pasti Berta. SMA mereka berpisah. Melayani Tuhan tadinya saudara. Tapi kemudian ada permasalahan. Dia harus temukan bahwa orang tuanya harus dipecat dari sebuah organisasi kerohanian saudara. Dua-duanya. Dan dia bilang begini, bohong gereja gak ada kasih, dia bilang begitu. Dia marah dengan itu semua saudara. Dia tinggalkan Tuhan. Dia bilang begini, Ber waktu SMP. Cici gue jadi gak bisa kuliah, dia harus kerja. Dan lain sebagainya. Dari SMP dia udah bilang, gue mau habisin diri gue deh. Tapi anak saya terus mencoba untuk meneguhkan dia. Ayo balik lagi, kamu melayani Tuhan. Ayo balik lagi, kamu percaya sama Tuhan Yesus. Sudah tahu? Dan kemudian dia harus menghidupi dirinya di kota tersebut. Bekerja. Dia harus cari tempat kos yang sangat-sangat sederhana. Dan kemudian saudara, dia harus bertemu dengan seorang psikiater. Yang menyatakan bahwa kamu harus minum obat seumur hidup kamu. Sudah tahu, waktu dia dengar itu, dia seperti tidak punya pengharapan untuk hidup lagi. Dan akhirnya dia merekayasa saudara, pembuatan cairan kimikal untuk dia nanti minum saudara. Dia pergi ke satu tempat
toko yang resmi saudara. Tapi dia bilang tolong racik ini. Karena dia kan anak pinter ya. Dia tolong racik ini seperti ini dan sebagainya. Jadi dia mencoba meracik sesuatu yang pada saat dia minum tidak terlalu lama untuk menghentikan jantung dia. Saudara tahu dia tinggalkan 4 lembar kertas. Isi yang pertama, jangan salahkan orang tua saya. Mereka sudah banyak berkorban untuk hidup saya. Yang kedua, jangan salahkan teman-teman saya yang ada di kampus. Karena kampus ini memberikan beasiswa sebetulnya kepada dia. Jangan salahkan orang yang memberikan cairan kimikal ini kepada saya. Karena itu keinginan saya. Yang terakhir, jangan salahkan saya. Saudara, dia habisi hidupnya saudara. Karena dia pikir dia udah gak punya pengharapan lagi. Saudara, dunia memang ingin membuat kita binasa. Betul saudara? Dunia memang akan seret kita untuk kita melakukan hal tersebut. Tapi saya mau kasih tahu. Hati-hati. Itu kalau digosok keluar gak jinnya? Saudara, saya baru sebulan sebelumnya dia main ke tempat kita, saudara. Dia sangat ceria dan lain sebagainya, tapi ternyata dia tutupi itu semuanya, saudara. Kecolongan, saudara. Saudara pastikan setiap kita terus berpengharapan kepada Yesus. Amin, saudara. Selalu ada jalan keluar jika kita datang kepada Yesus. Selalu ada jalan keluar. Yang keempat saudara, yang terakhir. Apa yang menjadi dasar kita berpengharapan kepada Yesus? Karena dia juru selamat. Karena ada penyertaan damai sejahtera. Karena ada jalan keluar dalam dia. Dan yang terakhir, ada kemenangan. Amin saudara, ada kemenangan. Firman-Nya katakan demikian saudara. Firman-Nya katakan demikian saudara. Roma pasal 8 ayat 36 sampai 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saudara dan saya. Saudari, dalam kandungan ibu saudara dan saya, engkau sudah jadi pemenang. Engkau mengalahkan ratusan juta benih lainnya saudara. Engkau sudah jadi pemenang. Katakan amin. Sedari dalam kandungan ibu engkau sudah jadi pemenang. So, gak mungkin Tuhan tinggal diam. Pasti engkau akan dijadikan pribadi-pribadi yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Sedari dalam kandungan kita jadi menang kok. Ngapain lagi kita ragu saudara? Amin. Ngapain kita ragu? Terus saja berpengharapan di dalam Dia. Kita lebih daripada pemenang. Saudara, saya tuh waktu mahasiswa, saya tuh harus gendong bapak saya mengalami lumpuh. Kurang lebih 4 tahun. Saya gendong, mau ke kamar mandi karena kakak saya dan abang saya semuanya ada di luar kota. Jadi saya yang harus ngurus bapak saya. Saya gendong, benar-benar saya gendong tuh di bagian punggung saya gendong. Ke kamar mandi, balik lagi. Setelah saya pulang kuliah, saya beresin lagi bapak saya. 4 tahun, sampai dia mengalami kesembuhan, dan kemudian akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Berhenti di situ. Ada lagi saudara yang Tuhan izinkan. Mama mertua saya harus saya urus. Karena dia mengalami kanker payudara dan kemudian metastase ke bagian hatinya saudara. Jadi saya yang harus juga menggendong mama mertua saya. Karena dia hanya pengen sama saya aja diurusnya gitu loh saudara. Karena dia udah lihat saya ngurus anak-anaknya itu dengan telaten saudara. Jadi dia bilang sama si Lasma aja, sama Mama Naomi aja saya digendongnya. Gendong, untung saudara badan saya gagah perkasa. Saya gendong, saya jemur dia saudara. Terus sampai waktunya kemudian beberapa bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu saya lupa saudara. Saya tiba-tiba gak bisa berjalan Pak. Saya mau berdiri, saudara lihat muka saya, Susah banget saudara, seperti ada yang nyangkut ini di tulang ekor saya saudara. Saya gak bisa berdiri, oh Tuhan Yesus, saya bilang, saya teriak sama suami saya, ayah, di mana
Saya jerit. Sakit banget saudara. Jadinya kemudian saya bisa berdiri tapi saya jalannya begini. Hai Dracula jangan lagunya begitu saudara. Aduh saudara itu gak bisa saya berdiri. Akhirnya jemaat bawa saya ke Immanuel. Saya ketemu dengan seorang dokter saraf. Terus dia bilang begini, yuk di ronsen dulu bu, di ronsen. Oke, hasil ronsennya dia baca. Dokternya santai aja dia bilang begini, oh gak apa-apa bu, aman kok. Tapi harus diopname. Loh, aman tapi kudu diopname saudara. Ini ada something wrong nih kata saya tuh. Aduh saya harus temenin anak saya dan saya harus doakan anak saya. Dia mau ujian proposal waktu itu Berta saudara. Saya udah janji sama dia, nggak apa-apa bu kan udah gitu kan habis ngedoain. Kan ibu gak boleh nunggu di situ. Udah saya juga dosen di Maranatha dia bilang begitu. Jadi ibu gak usah tungguin langsung masuk ke tempat IGD dia bilang begitu. Ya udah. Akhirnya saudara saya pakai kursi roda saudara dibawalah masuk ke ruang IGD. Saudara, itu saudara dokter bilang begini, bu kita kasih sesuatu yang bisa membuat ibu merasa tetap bisa nyaman dan berdiri dengan benar. Tapi itu harus 12 infusan, 12 infusan gitu, labu ya, 12 labu. Baru bisa ibu mengalami kenormalan itu. 12, sampai kapan itu? Sampai minggu depan. Lila tuing, saya udah ada tugas lagi dokter. Bu pendeta ini dulu. Saya bilang, saya ada jadwal lagi. Hari Senin, hari Minggu saya sudah harus pulang. Saya bilang begitu. Hari Senin saya ada tugas lagi. Saudara. Terus dokternya bilang, enggak bisa bu, itu belum selesai. Nanti selesainya hari Kamis. Enggak apa-apa saya bilang gitu, dicepetin. Tanggung resiko ya bu pendeta ya, saya tanggung resiko. Benar saudara, cepetin. Senin apa? Oh ya Senin siang saya bisa pulang saudara dan saya masih bisa istirahat dan Selasanya saya kebetulan juga Tuhan panggil ada satu hamba Tuhan kita meninggal. Jadi saya harus melayani satu tempat kemudian lanjut lagi ke industri saudara. Itu saudara tahu dahsyat saudara. Itu saya bisa jaguar ringkas dengan sangat luar biasa dan kemudian waktu saya kontrol saya di MRI kemudian dan dokter bilang begini, bu seharusnya ibu masuk lagi rumah sakit sih. Opnam. Dokter coba dulu kaki saya. Dia coba latih seperti ini. Bu pendeta Bu pendeta please masuk lagi rumah sakit ya. Ini teh masih belum benar. Loh tapi kan kaki saya normal, saya bisa jalan dan sebagainya. Saya tahu itu ibu kuat-kuatin kan. Enggak. Saya ngalami kesembuhan, saya bilang begitu. Dia liatin dong sama saya, MRI saya. Sudah tahu, itu T5 saya sampai T12 saya, itu semuanya mengalami pengapuran, pengkristalan, sampai si bantalannya jadi pecah. Aduh, si dokter gus pusing, saudara lihat saya. Saya aman kan. Dok, itu kenapa dok? Dan dia bilang begini, ibu pendeta teh ngangkat naon atuh. Ngangkat naon. Pekerjaan pendeta teh ngangkat karung. Dia ngomong begitu saudara. Karena ternyata itu akibat saya suka ngangkat-ngangkat yang berat. Sudah tahu? Saya jadi ingat, oh dok mungkinkah ini terjadi? Karena saya dulu, saya suka ngangkat bapak saya. Bertahun-tahun dan kemudian mama saya juga, mama mertua saya. Apakah itu mungkin? Oh udah benar itu mah. Gara-gara itu Bu Pendeta. Dan akhirnya dia bilang begini, tenang Bu. Kan yang ibu lakukan itu benar. Ini hanya prosesnya Tuhan, dia bilang begitu saudara. Ini hanya prosesnya Tuhan. Tetap aja percaya Bu Pendeta. Weh, Edun Bu Pendeta dicaramahan saudara. Loh dia kan yang tahu medisnya, saya kan gak ngerti betul gak saudara. Tapi dia yakinkan itu. Betul saudara. Dan dia bilang begini, Bu tapi ibu tetap harus minum obat. Oh enggak, saya sudah sejak hampir masuk 2 tahun. Saya sudah tidak mau lagi minum obat jantung saya bilang begitu. Dan saya mengalami kesembuhan total saat ini. Saudara perhatikan, tadi waktu naikkan pujian penyembahan, benar gak? Saudara, kan cuma saya yang ampul-ampulan saudara. Loh saudara, Yesus tuh kasih kemenangan, katakan amin saudara. Yesus tuh pasti kasih kemenangan, katakan amin saudara. Kita mau jalani aja dulu prosesnya, pasti ujungnya ada kemenangan. Ada kemenangan. Mau pergi kemana? Ada kemenangan.
Amin saudara. Ada kemenangan. Mau serumit apa saudara? Ada kemenangan kalau kita terus berharapan dalam Yesus. Haleluya. Dan yang Tuhan kerjakan selalu out of the box. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Mari WL sing. Yesus hanya Kau yang ku percaya.